Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini yang tidak hadir siapa? Baik, jadi lengkap ya untuk kehadiran pada hari ini semuanya masuk. Bapak sangat senang sekali ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita selalu semangat dalam menuntut ilmu dan belajar. Oke. Anak-anak, hari ini apakah sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bapak? Baik, kalau sudah siap, kita lanjutkan ya untuk pembelajarannya. Sebelumnya Bapak akan mengulas kembali pertemuan kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita telah membahas salah satu sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi otomatis ya. Yaitu salah satu komponen dari transmisi otomatis, yaitu ada torque converter. Baik, ada yang masih ingat fungsi dari torque converter itu? Ya, silakan Andi menjawab. Oke, benar ya. Sip. Jawaban dari Andi itu sangat tepat sekali ya. Bapak sangat senang sekali. Jadi fungsi dari torque converter itu adalah memutus dan menghubungkan putaran momen dari engine ke transmisi ya. Itu fungsi umum dari torque converter. Baik. Jadi masih ingat semua ya materi Bapak yang sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Bapak sangat senang sekali ya. Baik, materi pada hari ini Bapak akan coba menjelaskan ya, masih sama ya, seputar sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi otomatis. Untuk komponen yang kedua yaitu sistem gear ya, atau sistem roda gigi ya pada transmisi otomatis. Oke. Tujuan kita membahas atau mempelajari ini adalah yaitu kita bisa mengetahui ya komponen-komponen dari transmisi otomatis, khususnya di transmisi jenis automatic transmisi ya. Oke. Salah satu komponennya yaitu adalah yang pertama kan torque converter, dan yang kedua adalah roda gigi ya. Kemudian kita bisa mengetahui cara kerja transmisi otomatis ya, baik perubahan percepatan roda giginya, kemudian perubahan arah dari putaran yang dihasilkan oleh output dari transmisi ya. Itu tujuan kita mempelajari ini ya. Baik, langsung saja. Pada umumnya pada jenis transmisi otomatis, jenis yang hidrolik, dibagi menjadi dua ya untuk roda giginya. Yang pertama jenis planetary gear. Kemudian yang kedua adalah jenis countershaft gear. Pada pertemuan hari ini Bapak akan coba menerangkan sistem roda gigi planetary ya, yang ini ya. Jadi pada transmisi terdapat komponen roda gigi. Roda gigi di sini berfungsi untuk merubah kecepatan, momen, serta arah putaran yang dihasilkan oleh engine ke output transmisi atau roda-roda pada kendaraan ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, pada transmisi otomatis terdapat dua jenis sistem gear atau roda gigi. Yang pertama sistem planetary gear ya. Yang kedua sistem countershaft gear. Coba itu Andi sama Panji perhatikan dulu ya, Bapak sedang menjelaskan. Untuk mainannya silahkan disimpan dulu.
Bapak lanjutkan atau tidak? Baik, Bapak lanjutkan ya. Jadi buat anak-anak sekalian ya, tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini sangat penting ya. Baik, Bapak lanjutkan untuk materinya. Tadi sampai mana? Oh ya, planetary gear terdapat 3 bagian ya. Yang pertama ring gear, kemudian sun gear, dan yang ketiga adalah carrier ya. Kalau boleh Bapak gambarkan seperti ini. Ini ring gear, kemudian ini sun gear, kemudian ini carrier. Carrier ini menjadi satu kesatuan ya. Terdapat 3 roda gigi. Pada prinsipnya pada planetary gear cara kerjanya yaitu ada input, artinya ada gear input, kemudian ada gear yang di hold atau dihentikan, dan yang terakhir adalah ada gear yang menjadi output ya. Harus diingat nih, jadi ada input, ada yang di hold, kemudian ada output. Jadi ciri pada transmisi otomatis itu terdapat kampas ya yang berfungsi untuk menghold salah satu roda gigi pada planetary gear ya. Jadi apabila input sun gear input, jadi ini Bapak ada punya rumus ya, kenapa itu transmisi bisa merubah kecepatan, momen, serta arah putaran ya. Jadi ingat baik-baik ya, ini rumusnya untuk R yang berarti ring gear, kemudian C berarti carrier, kemudian untuk S berarti sun gear. Diingat-ingat ya, RCS. Apabila ring gear menjadi input ya, menjadi input, kemudian carrier-nya kita hold ya, artinya di rem, kemudian untuk sun gear-nya outputnya ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus seperti ini, jadi kalau ring gear menjadi input, carrier di hold, dan sun gear menjadi outputnya, input untuk outputnya menjadi berlawanan arah putarannya dengan input, kemudian diperbesar ya. Jadi apabila misalkan ini putarannya 1, kemudian ini carrier-nya di hold, maka outputnya jadi berlawanan arah putaran dari input atau dari ring gear menjadi 2 putaran ya. Seperti itu untuk dasar dari transmisi otomatis khususnya untuk planetary gear ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak coba melanjutkan ya. Yang kedua, contoh lagi. Misalkan sun gear menjadi input ya, sun gear input, ini R, C, S. Kemudian ring gear yang di hold, kemudian untuk carrier menjadi output. Jadi kita garis lurus, tarik garis seperti ini, maka putaran yang dihasilkan adalah searah dengan putaran sun gear, tetapi diperkecil ya untuk arah putarannya. Jadi paham ya untuk
penjelasan dari Bapak ya. Baik, jadi seperti itu ya untuk prinsip kerja dari roda gigi planetari pada transmisi otomatis ya. Sangat mudah ya, bisa dipahami ya semuanya anak-anak. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, jadi paham semua ya. Bapak mau untuk pertemuan selanjutnya kita mengadakan diskusi kecil ya. Nanti kita bagi kelas kita menjadi 4 kelompok ya. Nanti dalam diskusi itu kita akan membahas tentang transmisi otomatis ya, khususnya jenis-jenis transmisi otomatis ya. Sebelumnya Bapak telah menjelaskan salah satu jenis dari transmisi otomatis, yaitu jenis transmisi otomatik transmisi ya yang berjenis hidrolik. Selanjutnya nanti kalian yang akan menjelaskan ya masing-masing dari jenis-jenis transmisi otomatis tersebut ya. Seperti yang sudah dipelajari, jenis-jenis transmisi otomatis ada 4. Yang pertama Bapak sudah jelaskan, automatic transmisi. Yang kedua jenis CVT. Kemudian yang ketiga double clutch transmisi. Yang keempat automatic manual transmisi ya. Nanti kelompok pertama membahas automatic transmisi hidrolik, tapi ditambahin untuk menjelaskan tentang counter shaft gear ya untuk roda giginya. Kemudian kelompok kedua menjelaskan tentang CVT ya. Kelompok ketiga menjelaskan tentang transmisi otomatis double clutch ya. Kemudian yang kelompok terakhir materinya tentang transmisi otomatis auto manual transmisi ya. Jadi seperti itu. Nanti di dalam diskusi tersebut setelah kelompok tersebut menjelaskan ada tanya jawab ya. Diharapkan nanti kalian semua aktif ya. Tidak hanya diam menonton, menyimak ya. Kalian harus aktif memberikan pertanyaan atau mungkin masukan dan lain-lain ya. Diharapkan seperti itu ya. Di diskusi tersebut nanti akan membahas tentang fungsi, komponen, dan cara kerja dari jenis-jenis transmisi otomatis ya. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Bapak cukup akhiri ya sampai di sini untuk materi pada hari ini ya. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Kemudian sebelum Bapak akhiri, Bapak akan coba mengulas kembali ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Pada hari ini kita telah mempelajari transmisi otomatis untuk roda giginya ya. Roda gigi yang kita pelajari adalah berjenis planetary gear. Oke, jadi planetary gear ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah ring gear, yang kedua sun gear, dan yang terakhir adalah carrier ya. Kemudian prinsip kerja dari planetary gear itu ada input, ada yang di hold, kemudian ada output ya. Terus perlu diingat untuk merubah kecepatan, momen, dan arah putaran dari output transmisi, selalu ingat rumus RCS ya. Jadi seperti itu untuk R ring gear, S sun gear, dan C carrier ya. Nanti bisa dilihat untuk inputnya diperkecil, kemudian outputnya diperbesar,
searah putaran input atau kebalikannya ya. Jadi seperti itu. Terima kasih ya. Jadi cukup sekian. Tetap semangat dan rajin ya untuk belajar. Kemudian apa yang sudah kalian pelajari hari ini, pelajari kembali di rumah ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.